What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-74 kali ini. How are you guys? I know, we are desperate untuk match kali ini ya. Ya gimana ya, greget gitu loh guys ya. Sebelum kita ke sana, CBC mau mengucapkan terima kasih banyak buat sobat CBC yang sudah membantu CBC untuk dalam program Watch Along Nobar bersama CBC tadi. CBC mohon maaf atas kesalahan teknis ataupun kesalahan yang terjadi karena baru perdana CBC dalam mengadakan Watch Along di channel ini. Sekali lagi, thank you so much buat support dari teman-teman semua untuk dapat mampir Watch Along ke perdana dari Nobar di channel CBC kali ini. Oke, CBC udah kesel banget ya. So, tidak ada first thing first kali ini teman-teman. Yang mau membantu langsung saja untuk support channel CBC ini dengan klik tombol like dan juga subscribe. Thank you so much and big appreciation for all of you guys, terutama para members dari CBC yang telah berlangganan dari channel CBC ini. Oke, di babak pertama sudah terlihat dengan jelas ya, Chelsea ini menguasai dan mendominasi penguasaan bola. Dan Nottingham Forest sendiri itu bertahan dengan 10 pemain benar-benar super low block dan 11 orang itu bermain di belakang bola ya. Dan Chelsea ini beberapa kali mencoba memberikan ruang di sayap baik melalui Madueke maupun Sancho, tapi Forest ini bertahan dengan sangat ketat. Tidak membuka ruang di lini tengah sehingga kreativitas dari Palmer, terobosan umpan-umpan terobosan dari Enzo maupun Caicedo dan juga created change dari Cole Palmer ini tidak terlihat ya. Dan Madueke ini sungguh I'm sorry to say terlalu egois ya, selfish dan banyak peluang yang terbuang begitu saja ya. Sedangkan Enzo ini bermain taktis dan Palmer ini karena di lock dan bermain sangat dengan intensitas tinggi tapi selalu dilakukan lock oleh para pemain Nottingham Forest sehingga terlalu tidak bisa berbuat banyak ya. Namun sempat melakukan tembakan yang membentur tiang dan hampir saja melewati garis gawang saat ada kemelut di tengah gawang. Di sisi lain Colwill ini berhasil melewati pertandingan dengan cukup baik di mana dia itu memblok tembakan yang diawali oleh counter attack yang berbahaya dari Forest. Dan Forest itu juga memberikan ancaman melalui bola-bola mati di mana salah satunya itu menghasilkan gol di menit awal di babak pertama. Di babak kedua, sorry, yaitu di menit ke-49 melalui gol dari Chris Wood. Padahal CBC udah bilang ya. Bahkan sudah menaruh fotonya di halaman depan dari preview match dari Chelsea versus Forest. Di mana ada awalnya pelanggaran yang dilakukan oleh Jackson di titik jauh dari gawang. Dan dari situ gol Forest itu berasal di mana kita bisa lihat semestinya ini bukan kesalahan dari Gusto. Karena dia ini bukan adalah pemain yang mengawal dari pemain yang memberikan umpan kepada Chris Wood. Namun ini mestinya adalah tanggung jawab dari Madueke. Dan pada saat itu free kick dilakukan, kita bisa lihat Madueke ini tiba-tiba badannya itu ditahan oleh salah satu pemain Nottingham Forest sehingga dia terlihat tidak bisa berlari ke belakang untuk mengantisipasi atau menjaga bola free kick yang menjaga pemain dari Nottingham Forest untuk mengejar bola free kick itu ya. Tapi ya herannya itu dia tidak komplain ke wasit dan membiarkan begitu saja proses terjadi gol padahal sebelum kejadian dia ini dihalang-halangi ya. Bahkan dirangkul supaya tidak bisa lari ke belakang untuk menyambut bola dari free kick tersebut. Entah apa yang dipikirkan oleh Madueke ya. Mungkin dia ini hanya berpikir bagaimana cara mencetak gol, bagaimana caranya mencetak gol sehingga dia dilanggar pun sehingga terjadi gol itu tidak kepikiran untuk dia untuk meminta atau komplain ke
wasit, dan wasit mestinya pada saat menerima komplain itu tanya ke VAR, kan seperti itu ya teman-teman. Something wrong gitu loh sama Madueke. Next di menit ke 57 gol dari Madueke setelah menerima assist dari Palmer. Dan secara tidak langsung Sancho ini juga melakukan shadow assist ya. Karena dia saat maju dia itu mengecoh pergerakan dari back dari Nottingham Forest dan juga dalam menyambut syuting dari Madueke sehingga mengecoh dari kiper yaitu Sales dari kiper dari Nottingham Forest ya. Oke, jadi kesimpulannya ini ada tiga untuk konteks pembahasan dari CBCI. Yang pertama, kenapa Madueke itu perlu sampai 7 peluang untuk dia itu berhasil mencetak 1 gol dan kenapa dia ini tetap dipertahankan hingga menit ke 89 gitu loh. Nggak habis pikir gitu loh teman-teman. Sekarang orang bilang itu Madueke membungkam pengkritik dengan mencetak gol. Oke, kita sebagai fans turut happy. Tapi apa dia? Ya, dia itu butuh sampai 7 peluang emas buat dia cetak 1 gol. Sedangkan di bench kita itu punya pemain lain yang kelasnya itu kelas dunia loh. Ya. Dan perlu diingat dia itu hanya mencetak 1 match 3 gol. Selain dari itu dengan 7 kali dia bermain dia baru mencetak 1 gol ini. Jadi dari 7 permainan dia hanya mencetak gol di 2 match. Sedangkan 5 matchnya itu tidak mencetak gol. I don't know. Sekarang kita coba bandingkan dengan Sancho, dengan Palmer. Apakah mereka itu punya 7 peluang seperti Madueke? Ya. Nah, ini yang kadang kita itu melewatkan pembahasannya oleh para pengamat, teman-teman. Kita hanya melihat eh, mencetak golnya ya. Tapi coba kita tarik ke belakang. Berapa chance yang dia dapat dibandingkan dengan pemain-pemain lain? Ya. Dan apakah adil melihat pemain itu dari golnya saja? Padahal kita semua tahu dia itu adalah satu-satunya pemain Chelsea di match ini yang umpan emasnya itu di atas 5 dibandingkan dengan Jackson yang hanya dapat berapa untuk peluang hari ini. Ya. Yang kedua, saat ini kita sudah solid dengan Cucurella sebagai inverted left back saat kita melawan West Ham dengan menang 0-3 saat bertandang. Kenapa kita tidak mempertahankan komposisi tersebut ya dengan memasang Tosin sebagai central center back, kemudian right center back Fofana, left center back itu Colwill itu sudah berjalan dengan baik. Di mana kita itu bermain seperti ini di saat Gusto itu cedera dan berhasil dan sukses ya. Nah, mengapa Gusto ini yang sudah sehat ya malah merubah komposisi lagi? Ini yang CBC nggak habis pikir ya. Padahal di midfielder kita dengan adanya Cucurella itu Caicedo dan Enzo itu dapat bermain dengan solid saling mengisi satu sama lain. Jadi kenapa dirubah lagi dengan memaksa Gusto itu sebagai inverted right back di sisi sebelah kanan gitu loh. Next yang ketiga, kenapa pergantian pemain itu sangat terlambat gitu. Dimana saat match melawan Brighton pun mereka baru menurunkan Kunku di menit ke 79 dan kembali terjadi lagi. Parahnya, kenapa baru menurunkan Neto dan Felix dan juga Mudryk di menit ke 89? Sorry, Felix mungkin di menit ke 79 bersama Nkunku. Tapi Neto sama Mudryk di menit ke 89. Apakah mereka bermain sebagai cameo, sedangkan di sisi lain kita itu sedang bermain imbang 1-1 dan kita ini bermain melawan 10 pemain sejak menit ke 78. Ya, kenapa? Seperti itu. Ya, CBC rasa ini another bad move dari Enzo Maresca. Ya mungkin karena terlalu percaya kepada Madueke dan Jackson ya teman-teman. Well, I don't know ya. Apakah kita itu masih mengulangi istilah anak emas di eranya Tuchel dengan Mason Mount-nya dan di eranya Pochettino ada Conor Gallagher. Masa iya di eranya Maresca ini ada Madueke? Well, please teman-teman.
Komen di bawah. Oke, positifnya di match kali ini itu adalah Sanchez yang dapat menyelamatkan beberapa kali penyelamatan yang gemilang bersama dengan Levi Colwill ya, yang blocking shotnya yang luar biasa dari penampilan mereka berdua ya. CBC mengapresiasi sekali kepada Sanchez dan juga Colwill, dan CBC cukup gedek ya saat melihat di menit ke-60 kita ini membutuhkan kreatif player, namun itu tidak diturunkan saat kita menanti-nantikan di watch along bersama CBC yang meminta Felix turun dan Kungku ya untuk menggantikan Gusto ataupun Madueke. Namun tidak juga diturunkan ya. Bahkan CBC sempat berteriak juga untuk Mudryk, please turunlah Mudryk ya kan. Dan luar biasanya kita bisa lihat impact dari Mikhailo Mudryk ya. Meskipun turun di menit ke-89, tapi beberapa kali itu tampil tajam dan berhasil mengirimkan crossing. Setelah menerima umpan dari Felix, dia melakukan crossing kepada Nkunku. Sayang sekali heading dari Nkunku ini dapat diblok oleh Wolves kiper dari Forest yang juga tampil luar biasa malam ini. Coba saja andai Mudryk, Neto, Nkunku, dan Felix ini turun di menit ke-60 atau paling tidak di menit ke-46 lah. Pasti bisa lain ceritanya, teman-teman. Sayang ini Maresca ini belum terlalu percaya kepada mereka berempat ya guys. Dan sayangnya di match kali ini Cucurella dan Fofana itu terkena kartu kuning. Sehingga mereka berdua ini tidak bisa turun nanti di 2 minggu lagi saat kita bertanding ke Anfield di tanggal 20 Oktober nanti. PR berikutnya untuk Enzo. Dan kita lihat siapakah pengganti dari Cucurella dan Fofana. Apakah Badiashile dan Disasi? Aduh, melawan Liverpool. Oh my God. I don't know. Nanti kita akan bahas kalau sudah dekat-dekat nanti di tanggal 20 Oktober ya teman-teman. Dan minggu depan akan ada international break. So, CBC akan membahas timnas Indonesia. Jadi pastikan teman-teman tetap datang untuk visit. Mampir, sekedar mampir lah minum kopi bersama CBC. Di minggu depan kita membahas timnas Indonesia. Oke, kita intip sejenak ya klasemen sementara di mana Chelsea saat ini masih tertahan di peringkat keempat berkat Aston Villa yang bermain seri dengan Manchester United. Sedangkan Liverpool pemuncak klasemen selisih 4 poin kali ini dengan Chelsea dan berturut-turut Manchester City dan Arsenal dengan jumlah poin yang sama selisih 3 poin dengan Chelsea. Oke, that's all di episode ke-74 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you so much for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on you blues.